Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan bab 11 tentang pengeluaran agregat dan keseimbangan output. Saya Tara Pramudita Liani. Saya Siska Permatasari. Saya Wardatul Kamila. Di bab 11, ada materi-materi yaitu output agregat atau pendapatan agregat. Yang kedua, pendapatan, konsumsi, dan tabungan. Yang ketiga, ada investasi. Yang keempat, ada merencanakan investasi. Yang kelima, ada pengeluaran agregat yang direncanakan. Yang keenam, ada multiplier. Dan yang terakhir, ada paradoks hemat. Pengertian output agregat adalah jumlah seluruh barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan di dalam suatu perekonomian pada suatu periode tertentu. Pendapatan agregat adalah total pendapatan yang diterima oleh seluruh faktor produksi pada suatu periode tertentu. Output atau pendapatan agregat disimbolkan dengan Y, adalah istilah kombinasi yang digunakan untuk mengingatkan kembali persamaan antara output agregat dan pendapatan agregat. Sedangkan pengertian output real, yaitu output yang didasarkan kepada jumlah barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksi, bukan berdasarkan sirkulasi nilai uangnya. Pengertian tabungan adalah bagian dari pendapatan rumah tangga yang tidak dikonsumsi dalam suatu periode tertentu. Jika dinyatakan dalam bentuk persamaan identitas sebagai berikut. S sama dengan Y dikurang C. S adalah tabungan rumah tangga, Y adalah pendapatan rumah tangga, C adalah konsumsi rumah tangga. Sedangkan yang dimaksud dengan pengeluaran konsumsi rumah tangga adalah bagaimana keputusan rumah tangga menentukan berapa banyak atau berapa besar pendapatannya yang dilakukan untuk konsumsi barang dan jasa dalam periode tertentu. Konsumsi agregat adalah seluruh jumlah pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Perubahan fungsi konsumsi dapat berupa perubahan sepanjang kurva tersebut dan perubahan dalam bentuk pergeseran kurva konsumsi. Perubahan sepanjang kurva konsumsi sebagai pengaruh dari pendapatan rumah tangga, sementara pergeseran kurva konsumsi dipengaruhi oleh kekayaan, tingkat harga, tingkat suku bunga, dan harapan rumah tangga terhadap pendapatan masa depan. Berikut adalah contoh gambar kurva fungsi konsumsi. Dari gambar tersebut, I adalah output agregat, C adalah konsumsi, B adalah kemiringan. Daripada garis yang menunjukkan perubahan konsumsi sebagai akibat perubahan pendapatan, di mana C diukur oleh sumbu tegak dan pendapatan diukur oleh sumbu datar. Untuk menyederhanakan, kita asumsikan bahwa titik di dalam fungsi agregat bisa dihubungkan dengan pendapatan. Maka bentuk fungsi konsumsinya adalah garis lurus. Arah dari fungsi konsumsi yaitu B, disebut pula sebagai marginal konsum, yang merupakan perubahan pendapatan. Nilai dari MPC selalu positif, tetapi lebih kecil dari 1. Persamaan fungsi tabungan adalah S sama dengan min A ditambah dalam kurung 1 min B Y. Ini adalah contoh dari gambar kurva fungsi konsumsi agregat. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Investasi. Investasi merupakan pembelian-pembelian oleh perusahaan-perusahaan dalam bentuk gedung-gedung baru, peralatan baru, penambahan persediaan, dan bentuk lain dari stok modal. Sebuah komponen dari investasi yaitu perubahan persediaan ditentukan oleh berapa banyak rumah tangga yang memutuskan untuk membeli dan hal tersebut di luar pengawasan perusahaan.
perusahaan persediaan dapat dihitung sebagai berikut, yaitu perubahan persediaan sama dengan produksi dikurang penjualan. Yang selanjutnya yaitu merencanakan investasi. Merencanakan investasi adalah tambahan stok kapital atau persediaan yang direncanakan oleh perusahaan-perusahaan. Investasi aktual adalah jumlah aktual dari investasi termasuk perusahaan persediaan yang tidak direncanakan oleh perusahaan. Berikut adalah contoh kurva investasi tetap, di mana garis vertikal menunjukkan investasi direncanakan dalam miliaran rupiah, sedangkan garis horizontal menunjukkan pendapatan agregat Y dalam miliaran rupiah. Dari gambar, kita asumsikan sebuah investasi yang tetap. Investasi tersebut tidak tergantung pada pendapatan, berapapun pendapatan investasi tidak mengalami perubahan. Ketika suatu variabel seperti investasi yang direncanakan tidak bergantung kepada tingkat perkembangan ekonomi disebut sebagai variabel investasi otonom. Yang selanjutnya yaitu pengeluaran agregat yang direncanakan atau AE. Kurva pengeluaran agregat yang direncanakan. Sumbu vertikal menunjukkan pengeluaran agregat direncanakan C plus I dalam miliaran rupiah. Sedangkan sumbu horizontalnya pendapatan agregat Y dalam miliaran rupiah. Untuk menentukan besarnya pengeluaran agregat, kita tambahkan pengeluaran konsumsi, yaitu C. Pengeluaran investasi yang direncanakan, yaitu I, pada setiap tingkat pendapatan. Dalam ekonomi makro, yang dimaksud keseimbangan di pasar barang adalah titik di mana pengeluaran agregat yang direncanakan sama dengan agregat output, keseimbangan. Pengeluaran agregat direncanakan, AE sama dengan C plus I. Keseimbangan yaitu C sama dengan, keseimbangan yaitu Y sama dengan C plus I. Ketidakseimbangan yaitu Y lebih besar daripada C plus I. Sedangkan investasi aktual lebih besar daripada yang direncanakan yaitu C plus I lebih besar daripada Y. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Siska. Multiplier atau pengganda. Suatu penambahan investasi akan menyebabkan output mengalami kenaikan. Tambahan investasi meningkatkan pendapatan, menaikkan konsumsi dan tabungan. Multiplier dari investasi otonom digambarkan sebagai pengaruh dari investasi awal di dalam produksi, pendapatan konsumsi, dan keseimbangan pendapatan. Besar kecilnya koefisien multiplier tergantung pada kemiringan atau slope dari garis pengeluaran agregat yang direncanakan. MPS dapat dituliskan sebagai berikut. MPS sama dengan AS dibagi AI. Karena AS harus sama dengan AI, sehingga dapat disubstitusikan AI untuk AS, sehingga persamaan menjadi MPS sama dengan AI dibagi AY, di mana AY sama dengan AI dikali 1 per MPS. Multiplier sama dengan 1 per MPS atau multiplier sama dengan 1 per 1 min MPS. Paradoks hemat, yaitu suatu gejala di mana rumah tangga rumah tangga merencanakan untuk menabung dari pendapatannya dalam jumlah yang besar. Hal ini akan menurunkan konsumsi dan menurunkan pengeluaran agregat, sehingga pendapatan agregat akan turun pula. Pada akhirnya masyarakat akan mengkonsumsi lebih rendah dan tidak mampu menabung dalam jumlah yang besar. Berikut ini itu contoh dari perkembangan konsumsi rumah tangga, investasi swasta, dan konsumsi pemerintah
tahun 2000 sampai tahun 2008 atas dasar harga konstan. Sekian dari saya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.